Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dewa iman Masjid Al-Muhajir rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di madrasah yang mulia ini dengan rahmat hidayah. Setelah kita melaksanakan ibadah saum dan juga hari raya Idul Fitri, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Semoga Allah senantiasa merahmati kita untuk selalu terus konsisten dalam ilmu dan juga amal saleh. Kajian tafsir kita akan berlanjut dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Kita baca dulu sejenak ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yuqadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Ini adalah dari sifat orang-orang munafik. Di kajian tafsir kita kemarin, beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ada pembagian munafik dalam pembagian secara hakiki. Ada munafik i'tiqadi, ada juga munafik amali. Munafik i'tiqadi yaitu munafik secara keyakinan. Munafik secara akidah, secara dasar keimanan. Orang munafik seperti ini adalah dia menyembunyikan kekafiran tapi memperlihatkan keimanan. Ini adalah munafik i'tiqadi. Dan inilah munafik yang di mana Allah ancam dengan nanti di ayat yang selanjutnya, yaitu walahum azabun azim, atau ayat sebelumnya yang pernah kita pelajari. Itu adalah kalau orang kafir azabun azim saja, tapi kalau orang munafik itu berlebih lagi, yaitu adalah mereka disiksa kedarkil asfali minan nar, di dasar neraka paling bawah. Kalau paling bawah, paling panas, paling gelap, maka disitulah mereka yang disiksa dalam api neraka. Itu munafik i'tiqadi. Dan di antara sifat dari munafik i'tiqadi adalah mereka itu di antaranya mereka menyatakan kepada kita beriman, bahkan menyatakan la ilaha illallah,
dan juga menyatakan Muhammadur Rasulullah, tapi mereka di dalam belakangnya adalah mereka itu yastahzi'un. Mereka itu mengolok-olok, istihza, alias bersunda gerau atau bahasa kita bersunda gerau, yaitu membercandai orang-orang yang beriman. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum Rasulullah memenangkan dari Fathul Makkah, sebelum memenangkan dari peperangan, hanya dua kategorinya, iman dan juga kafir. Baru setelah Rasulullah banyak memenangkan peperangan, ditambah lagi dengan Fathul Makkah, maka ditambah lagi yaitu adanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu adalah di antara tokoh orang-orang munafik. Dia seolah-olah memperlihatkan keimanan, tapi sebenarnya dia menyembunyikan kekafirannya. Itulah mereka orang-orang yang munafik. Bahkan dia mengundang Rasulullah untuk datang ke masjidnya, masjid yang didirikan oleh dia bersama kawan-kawannya. Nah, masjid itu didirikan oleh dia. Nanti ada dalam ayat-ayatnya, yaitu dalam surat At-Taubah tentang masjid Diror, masjid yang diperuntukkan bahaya. Diror itu bahaya, masjid yang berbahaya, maksudnya bahaya bagi kaum muslimin. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Diundang Rasulullah oleh Abdullah bin Ubay. Rasulullah awalnya adalah mengikuti dari undangan itu, ingin menghadirinya bersama para sahabatnya. Tetapi setelah di tengah jalan, sebelum sampai ke masjid itu, maka Rasulullah oleh Allah diberikan wahyu, la taqum fihi abada. Janganlah kamu mendirikan sholat di dalamnya selama-lamanya. Maksudnya di masjid Diror. Masjidun ustisa ala taqwa. Dan masjid yang engkau berhak untuk didirikan adanya, yaitu untuk sholat, untuk berbagai ibadah di dalamnya, yaitu adalah masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan. Karena masjid yang didirikan Abdullah bin Ubay bukan atas dasar takwa, tapi atas dasar untuk memecah belah kaum muslimin. Maka itulah di antara orang-orang yang munafik. Nah, itu sifat yang pertama. Yang kedua juga mereka mengolok-olok dengan ayat-ayat Allah. Pernah ketika mereka itu senda gurau, bercanda, candanya itu dengan bahasa yang halus gitu. Kamu itu beserta orang-orang terdekatmu itu adalah gedut, kata si orang ini. Kamu itu gedut sama orang-orang itu gitu. Mentang-mentang suka memuji Allah, kamu itu gedut. Gitu. Kalau bahasa kita gimana? Kita marah gitu ya. Kalau dikatain gedut gitu ya. Memang kalau ibadah kepada Allah membuat kita gedut gitu ya. Jadi
bahasa ini, maka turunlah wahai Allah yang mempertanyakan terhadap mereka yang bersenda gurau terhadap para sahabatnya, hingga dikatakan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada orang-orang munafik itu, Kul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi, apakah dengan nama Allah, wa ayatihi, atau dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, atau dengan nama rasul-rasulnya, dengan rasul-rasulnya, kuntum tahziun, kalian itu memperolok, bercanda, sunda gurau. Kata orang munafik itu, tidak wahai Rasul, kami itu hanya bersunda gurau, hanya bercanda saja, atau kalau bahasa kita sekarang cuma intermezzo, gitu ya, intermezzo kalau bahasa kita, ini bahasa populer. Tapi kata Rasul dan juga dalam ayat itu adalah la ta'tadiru, janganlah seperti demikian, janganlah seperti itu. Qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dengan itu saja, dengan ayat itu dinyatakan kekafiran setelah beriman. Nah itu sifat-sifat di antara sifat munafik i'tiqadi. Jadi tidak membenarkan ayat-ayatnya, membenarkan hadis-hadisnya, maka lagi membenarkan Allah. Dan juga di ayat yang lain, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Itu juga adalah tidak membenarkan. Apakah tidak membenarkan saddaqa wala shalla, dan juga kalian tidak sholat. Jadi boro-boro sholat, mereka saja tidak membenarkan tadi ayat-ayatnya. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Akan tetapi kalian mendustakan dan berpaling. Nah itu sifat dari orang-orang munafik, berdusta dan juga berpaling. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, orang munafik itu yang i'tiqadi, yang munafik secara keyakinan, yaitu adalah dia itu kalau diajak untuk beriman, maka dia enggan, tidak mau, dia itu tidak mau, malah berpaling. Kalau sudah tahu gitu ya, waktu kajian saya di Masjid Arisalah tentang Bani Israil, jadi ada dua golongan manusia. Kalau orang yang beriman mempertanyakan sesuatu, yaitu untuk menambah keimanan. Sebagaimana Nabi Musa. Nabi Musa pernah menanyakan supaya bisa melihat Allah. Tapi itu untuk menambah keimanan. Walaupun melihat Allah adalah sesuatu yang tidak mungkin. Maka Allah melihatkan dari kekuasaannya. Sehingga gunung-gunung terjatuh bertaburan. Begitu juga Bani Israil. Tapi Bani Israil adalah golongan yang kedua, golongan yang ingkar. Kalau golongan yang ingkar, dia menanyakan sesuatu, beralasan sesuatu, itu adalah tujuannya menyindir. Itu menyindir. Seperti dalam ayat 55 ya kemarin di surat Al-Baqarah. Baik kultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah ketika nenek moyang kalian itu berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman
Jadi peringatan kepada Bani Israil bahwa nenek moyang mereka itu pernah berkata seperti itu. Kami tidak akan pernah beriman sebelum kami melihat Allah. Kira-kira ini adalah pertanyaan atau ini adalah alasan yang dimana? Ini adalah alasan yang diada-adakan. Ini adalah syubhat. Jadi orang yang melancarkan syubhat itu dia mengadakan alasan padahal dia itu nggak mau, gitu ya. Alasannya itu cuma pakai bahasa yang halus, gitu ya. Kalau kata kita, kenapa kamu nggak bilang dari tadi ya? Kalau bilang aja nggak mau mah, gitu ya. Bilang aja kalau nggak mau. Tapi ini kamu pakai alasan yang halus, gitu ya. Gitu. Saya ingin bereskan urusan denganmu. Itu alasannya lebih bagus, gitu ya. Saya agak dekat-dekat, kok malah urusan apa gitu sama kamu, gitu ya. Kan gitu kalau bahasa kita, gitu ya. Bahasa gaul, gitu ya. Saya agak dekat-dekat, kok terus punya alasan apa, gitu ya. Kok kamu bisa mengadai urusan, gitu ya. Nah, ini. Jadi Bani Israil itu asalnya tahu nggak kenapa dia beralasan seperti itu? Pasti tahu. Pasti dia itu tahu alasannya itu. Pasti kalau saya itu nanyain seperti ini, pasti Allah itu nggak akan saya lihat, gitu. Pasti tahu. Tapi kenapa Bani Israil beralasan ingin melihat Allah? Supaya menyindir Nabi Musa. Menyindir Nabi Musa supaya tidak beriman. Menunjukkan mereka itu sebenarnya nggak mau beriman, nggak mau mengikuti risalahnya. Nah itu sebenarnya ya. Jadi kalau di kita gitu ya, ini kadang-kadang di kita juga kalau diajak kebaikan, diajak ke pengajian, diajak sholat susah gitu ya. Alasan kamu ini ngapain sih sholat ngaji, kamu ini gini. Nah itu adalah cikal bakal seperti Bani Israil, gitu ya. Ya gitu. Kalau kata Teh Amai, gitu ya, saudaranya Aroni gitu. Jadi kalau wajah-wajah orang kampung itu jangan singgung ya, gitu ya. Oh iya. Karena kan dulu Aroni itu suka diejek-ejek, gitu ya, karena tidak punya penghasilan yang berlebih, gitu ya. Oh iya. Kalau hidup punya istri, gitu ya. Dia itu. Jadi jangan didengerin lah orang-orang kampung itu. Curhat. Jadi jangan terima orang-orang kampung itu lah. Mereka alasan-alasan dunia, mereka itu Bani Israil, gitu ya. Jadi seperti itulah. Memang betul gitu. Jadi kalau Bani Israil itu mereka itu alasannya itu menunjukkan mereka itu tidak mau, gitu ya. Enggan, tidak mau mengikuti risalah. Jadi kalau mereka beralasan gak mau ngaji, gak mau sholat, itu sebenarnya alasannya gak mau, ya, alasannya nyindir, gitu ya. Iya. Nah, itu orang yang golongan kedua, golongan yang ingkar. Nah, disitulah karena itu supaya terhindar daripada munafik keyakinan, maka kita itu iman kita dinaikkan supaya menuntut ilmu. Jadi semakin rajin menuntut ilmu, maka bersyukur, gitu ya, orang-orang yang berhijrah, gitu ya. Itu kalau bahasa Sundanya kaduhung, tasbihlah, alhamdulillah, gitu ya. Kaduhung arti tasbihlah, alhamdulillah, gitu. Karena kalau kaduhung belakangan itu nggak akan bisa kembali ke dunia, sekalipun dia ingin beramal soleh di akhirat nggak akan bisa. Tapi kalau kaduhungnya di dunia, alhamdulillah, gitu, saya masih bisa bertaubat untuk perbaiki iman saya. Tidak cukup dengan ilmu, tentu dengan amal yang soleh. Nah itu orang yang munafik. Mereka itu pintar ngomong, wah harus begini, harus begini. Kamu itu tidak perlu begitu. Luar biasa, gitu ya. Luar biasa atau luar binatang? Luar biasa. Tapi
munafik itu adalah luar binasa ya. Kalau orang munafik itu luar binasa, bukan luar biasa. Karena mereka itu sebenarnya gak mau diajak kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan itu adalah mengantarkan kepada dimudahkan kepada surga. Nah, berarti kalau tidak mau diajak berarti mereka kepada keburukan. Nah, itu berarti binasa ya, bukan biasa gitu ya. Jadi luar binasa gitu ya. Itu adalah orang yang munafik itikadi. Jadi kita perbaharui iman kita, perbaharui amal kita dengan amal yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Sifat yang kedua itu adalah munafik secara amal. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin di bab tentang menepati janji, yaitu adalah tentang sifat orang-orang munafik. Inna hadatsa kadzdzaba, yaitu kalau berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan dia itu kalau janji dia itu beringkar atau mengingkari janjinya. Dan juga wa idza tu'mina khana, yaitu kalau diberikan amanah, kalau dia itu diberikan amanah, dia itu kalau diberikan amanah dia berkhianat. Nah, itu adalah sifat munafik. Tapi munafiknya munafik amal. Di dalam ayat-ayat Allah juga disebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau mereka disuruh untuk mendirikan sholat, mereka sholat itu dengan malas-malasan. Yura'unan nasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Di sholat An-Nisa, mereka itu sholatnya itu ingin melihat manusia, ingin dipuji manusia, dan mereka sedikit sekali yang mengingat Allah. Itu ya. Jadi kalau bahasanya, kalau kita lagi dengerin Quran, kita ingat Allah, tapi kalau kita nggak lagi dengerin Quran, kita lalai. Betul? Betul. Betul sekali ya. Ya. Kalau kita lagi sholat, kita ingat, tapi kalau kita nggak sholat, ya kadang-kadang lalai, hati itu kadang-kadang berpaling kemana, mikirin apa gitu ya. Nah, itu kadang-kadang. Nah, makanya itu kadang-kadang sifat-sifat munafik yang ada pada diri seorang yang beriman. Tapi dia tidak bertindak daripada keimanannya. Dia masih meyakini keimanan saya, masih meyakini keislaman saya terhadap Allah dan Rasulnya. Beda kalau munafik yang pertama. Munafik yang pertama ini mengada-ngadakan kebohongan. Dia bilang saya beriman, padahal dia kafir secara tersembunyi. Walaupun dia 100 kali mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan diterima syahadatnya. Meskipun 100 kali ya, mau 1000 mau 1.000.000 juga nggak akan ngaruh gitu ya. Karena dia tidak beriman. Tapi kalau dia beriman bahwa mukmin, kalau dia tahu hayatan thayyibah, itu dikasih kehidupan yang baik itu. Makanya munafik itikadi itu adalah dia itu sering mengada-ngadakan alasan. Jadi kita itu sama aja, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, Qur'annya sama. Sebenarnya itu untuk membodohi orang-orang yang beriman. Nah, itu. Dan di ayat yang ke-9, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi kan seperti itu perkataan munafik itikadi. Jadi dalam ayat yang ke-8 yang dimaksud yang mana? Yang ke-1 ya? Iya. Yang ke-1. Jadi yang dimaksud ayat ke-8 itu yang ke-1. Kalau yang kedua itu ada di ayat yang di surat An-Nisa dan juga di surat yang lain ada surat At-Taubah itu ya. Nanti itu masih jauh. Nah, ini yang ke-1 masuk ayat ke-8. Mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi mereka itu berdusta, gitu ya. Iya. Kalau dusta
keimanan. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nah itu, jadi mereka itu menipu dirinya sendiri, mengucapkan la ilaha illallah. Padahal syarat daripada la ilaha illallah adalah shadiqon min qalbi, membenarkan di dalam hatinya. Kalau dia tidak membenarkan dalam hatinya, berarti dia dusta. Kenapa dibilang menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari? Yaitu seperti di ayat yang lain, waman amiya fa'alaiha. Mereka itu kalau berpaling dari kebaikan, maka mereka akan berdampak dirinya sendiri. Jadi kalau kata filsafat sekarang gitu ya, kalau kamu berkata jelek gitu ya, tapi ini filsafat yang benar ya, kalau kamu berkata jelek kepada dirimu sendiri atau kepada orang lain, niscaya bakal berpengaruh kepada kamu sendiri. Gitu ya. Oh ya. Jadi kalau orang yang berhijrah itu bersyukur gitu ya. Tapi kalau dia ingin berhijrah di akhirat gitu ya, yang berhijrah di hari kiamat di pengadilan Allah, maka dia kandungnya adalah percuma. Meskipun 100 kali dia minta, tidak akan bermanfaat gitu ya. Nah, setelah jadi kalau dia adalah menipu orang-orang yang beriman dan juga dia menipu Allah, berarti dia menipu dirinya sendiri, tidak sadar. Jadi kalau di hadapan hakim, di hadapan menteri, di hadapan sidang, dia bisa pengacaranya itu berbohong gitu ya. Ini sifat orang munafik, pengacaranya berbohong. Oh ini berbohong, saya berfungsi bermanfaat buat membela saya. Tapi kalau di akhirat nggak akan berfungsi. Mau 5 kali, mau berapa kali pun nggak akan berfungsi. Jadi kaduhung yaitu, aduh saya kaduhung itu selama 2 gitu kan. Nah itu di akhirat, maka itu akan menipu dirinya sehingga tidak akan selamat di akhirat. Di dunia bisa saja dia selamat, tapi dia tidak akan selamat di akhirat. Seperti itulah. Jadi dia menipu dirinya sehingga tidak selamat di akhirat tanpa dia sadari. Ya siapa yang sadar kalau orang yang berbohong ya, kadang-kadang nggak sadar dirinya sedang berbohong. Nah seperti itulah dari ayat-ayat ini gitu. Nah itu singkatnya dan masih panjang tentang ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Karena saya harus menghadiri kajian yang lain. Bawa batu. Ya ke Mekarsari ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Oh iya. Insya Allah nanti, insya Allah dilanjutkan. Naik ojek lah. Dilanjut saja di kesempatan berikutnya. Selasa depan nanti kita kembali ke Hansab ya, insya Allah tentang Sirah Nabawiyah ya. Baru sampai Muqaddimah ya. Oh iya. Muqaddimah berarti kita bereskan Muqaddimah supaya nanti kita mantap tentang kajian tentang Sirah Nabawiyah, tentang tentunya yang pertama adalah tentang Nabi Adam. Nah itulah untuk inspirasi kita, yaitu suri teladan kita para nabi dan rasul dan juga yang mengikutinya. Maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lanjut hari Selasa dan seperti biasa tak ada asar ya. Moga-moga lebih dahulu untuk bisa lebih tepat waktu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poek ieu. Poek tuh Lampu mana? lampu mana? Lampu